Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz dalam video pendidikan agama Islam atau PAI untuk kelas 4 bab 11, kisah Nabi Ayub dan Nabi Zulkifli alaihissalam. Seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, salam salehah, sebelum lanjut ke pembelajaran. Nah, sedikit Ustadz mau mengulang untuk pelajaran yang minggu lalu. Nah, pelajaran yang minggu lalu yaitu kita membahas tentang makna ibadah sholat. Nah, kali ini kita akan membahas kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, adapun beta konsepnya yaitu mengetahui dan menceritakan kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah putra dari Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang suka mendermakan hartanya untuk fakir miskin. Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayub melalui permohonan setan. Nah, diantaranya Allah memberikan cobaan dengan mengambil semua harta Nabi Ayub. Kemudian yang kedua, semua putra dan putri kesayangan Nabi Ayub yang patuh dan berakhlak mulia meninggal dunia. Itu adalah ujian dari Allah untuk Nabi Ayub yang kedua. Kemudian ujian yang ketiga yaitu Allah menguji Nabi Ayub dengan penyakit kulit. Beliau menderita sakit selama kurang lebih 7 tahun. Kemudian yang kedua, keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, solen soleha, sikap yang patut kita teladani dari Nabi Ayub antara lain, yang pertama, tidak mengeluh ketika sakit parah. Kemudian yang kedua, tetap tabah dan sabar dalam ujian yang diberikan Allah kepadanya. Kemudian tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tetap melaksanakan ibadah kepada Allah walaupun diberikan ujian. Kemudian yang terakhir, berkeyakinan bahwa semua itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salam salehah, silahkan simak dan dengarkan video tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam berikut ini. Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sosok seorang Nabi Allah yang memiliki tingkat kesabaran paling tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang kaya raya. Hartanya melimpah ruah dan ternaknya sangat banyak. Ia hidup makmur dan sejahtera. Hidup Nabi Ayub dipenuhi kesenangan.
namun beliau tetap tekun untuk beribadah. Beliau juga gemar berbuat kebaikan dan suka berbagi kepada siapapun. Semua orang memuji kebaikan, ketulusan, dan keikhlasan Nabi Ayub dalam berbuat kebaikan. Bahkan para malaikat pun juga memuji beliau. Hal ini membuat iblis merasa iri dan dengki. Ia tidak suka ada manusia yang begitu solehnya. Iblis pun berniat membuat Nabi Ayub menjadi sesat. Iblis lalu mencoba sendiri menggoda Nabi Ayub agar ia tersesat dan tak mau bersyukur kepada Allah. Namun ternyata iblis gagal. Iblis pun tidak menyerah. Ia dan para pembantunya kemudian mulai menyerbu keimanan Nabi Ayub. Mula-mula mereka membunuh semua ternak. Kemudian mereka merusak kebun Nabi Ayub dan juga membakar semua harta kekayaan beliau. Namun Nabi Ayub dan anak istri beliau tetap rajin beribadah dan tidak pernah mengeluh. Mereka semua menerima takdir dengan ikhlas. Iblis dan para pembantunya kemudian mendatangi putra dan putri Nabi Ayub di rumah. Mereka menggoyang-goyang tiang rumah sehingga roboh dan semua anak Nabi Ayub meninggal dunia. Iblis mengira usahanya berhasil menggoyahkan iman Nabi Ayub yang sangat menyayangi putra dan putrinya itu. Meskipun Nabi Ayub merasa sedih dan menangis, tetapi jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam keyakinan bahwa jika Allah yang Maha Pemberi menghendaki semua itu, maka tak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Iblis pun tidak patah semangat. Iblis kemudian menaburkan penyakit di sekujur tubuh Nabi Ayub sehingga beliau menderita sakit kulit yang menjijikkan. Semua tetangga dan orang sekitar menjauhinya karena takut tertular. Mereka menginginkan Nabi Ayub segera pergi meninggalkan lingkungan mereka. Maka pergilah Nabi Ayub dan Rahmah istrinya ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman manusia. Penyakit Nabi Ayub sudah bertahun-tahun tak kunjung sembuh. Namun Nabi Ayub tetap bersabar. Suatu hari Rahmah hendak membeli bahan makanan dan ia pun pergi keluar. Ternyata saat itu Nabi Ayub sedang membutuhkannya. Berkali-kali Nabi Ayub memanggil istrinya, tapi tak ada sahutan dari istrinya itu. Nabi Ayub merasa kesal. Terbesit dalam benak beliau bahwa Rahmah sengaja pergi meninggalkan beliau. Nabi Ayub lantas bersumpah akan memukul Rahmah 100 kali jika ia kembali nanti. Nabi Ayub alaihissalam kemudian berdoa memohon kesembuhan kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ayub agar menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu dari tanah itu keluar air yang sejuk dan segar. Nabi Ayub lantas membersihkan sekujur tubuh beliau dengan air itu. Seketika itu pula penyakit Nabi Ayub sembuh, dan kulit tubuhnya kini kembali seperti sedia kala. Wajahnya pun kembali bersinar dan memancarkan wibawa yang luar biasa. Rahmah akhirnya pulang dan betapa terkejutnya ia ketika melihat suaminya sudah sembuh. Dan ia juga meminta maaf karena telah hampir kehilangan kesabaran dalam merawat Nabi Ayub yang sakit. Nabi Ayub pun memaafkannya dan bercerita bahwa ia telah terlanjur bersumpah untuk memukul Rahmah sebanyak 100 kali. Beliau sangat bingung, karena dalam benaknya beliau tidak tega untuk menyakiti istrinya yang sangat setia itu. Akhirnya turunlah perintah Allah agar Nabi Ayub mengambil 100 helai rumput, mengikatnya lalu memukulkannya 1 kali ke tubuh Rahmah dengan pelan. Nabi Ayub pun melaksanakan perintah Allah itu untuk memenuhi sumpah beliau. Rahmah sama sekali tidak merasa sakit dengan pukulan 100 helai rumput itu. Nabi Ayub alaihissalam kini telah sembuh seperti sedia kala. Tak ada lagi orang yang menjauhinya. Mereka kembali menerima Nabi Ayub.
Karena kesabaran beliau pula, Allah mengaruniakan lagi harta berlimpah kepada Nabi Ayub alaihi salam. Demikianlah kisah Nabi Ayub alaihi salam yang sabar dalam menghadapi cobaan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan senantiasa sabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, untuk intisari atau kesimpulan kita yaitu Nabi Ayub adalah orang yang sabar serta kuat imannya dan taat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, musibah dan cobaan yang diderita Nabi Ayub alaihissalam tidak mengurangi keimanan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, soleha, sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa sama-sama kita ucapkan adalah alhamdulillahirobbilalamin. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.